Tujuan acara ini adalah kita belajar, kita berlatih untuk menyembah Tuhan di setiap situasi dan kondisi hidup kita. Yang mau katakan amin. Nah, malam ini saya akan mendahului dengan sebuah pemahaman untuk nantinya saudara dan saya, kita akan masuk dalam satu dimensi penyembahan yang kita harapkan lebih dalam dari yang biasa kita lakukan. Ya, karena kita sudah paham, kita sudah mengerti. Dan karenanya kita menyembah dengan satu sikap hati yang sungguh-sungguh rindu menyembah kepada Tuhan. Malam ini saya berbicara dengan tema sukacita dalam penyembahan. Ya, sukacita dalam penyembahan. Saya mau bicara tentang jemaat di Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sebelum kita baca, sebelum saya bacakan, saya mau berikan dulu backgroundnya, latar belakang daripada peristiwa ini. Jadi saat itu kota Yerusalem adalah pusat kegerakan Kristen. Karena memang kekristenan dimulai dari kota Yerusalem. Nah, penginjilan ke seluruh dunia itu pusatnya berasal dari kota Yerusalem. Di kota Yerusalem sendiri, jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Kristen dalam gereja mula-mula itu sangat teraniaya. Mereka bukan hanya ditangkapi, mereka bukan hanya dipukuli, mereka bukan hanya dianiaya secara fisik. Tetapi juga mereka mengalami aniaya secara keuangan. Karena mereka dianggap sebagai orang-orang sesat. Karenanya di masyarakat mereka dijauhi. Jadi kalau misalkan ada yang berdagang dengan orang Kristen, maka orang itu akan memutuskan perdagangannya. Nggak mau lagi bertransaksi dengan orang-orang Kristen karena dianggap sebagai orang yang sesat. Kalau misalkan orang Kristen itu menjadi pegawai dari salah satu orang Yahudi yang bukan Kristen, maka mereka akan dikeluarkan dari pekerjaan mereka. Karena apa? Karena mereka dianggap sebagai orang sesat. Akibatnya ada banyak jemaat Tuhan di kota Yerusalem itu mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Nah, Rasul Paulus kemudian berinisiatif untuk mengumpulkan dana bantuan dari jemaat-jemaat Tuhan yang berada di luar kota Yerusalem. Ya, dia menjelaskan, dia berkeliling, dia tulis surat, dia menjelaskan tentang kondisi yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan di kota Yerusalem. Lalu dia mengumpulkan bantuan. Tentunya bantuan sukarela dari mereka untuk dikumpulkan dan diberikan kepada jemaat di kota Yerusalem. Yang menarik adalah ternyata ada jemaat di Makedonia. Mereka itu bahkan memaksa Rasul Paulus untuk memberikan persembahan. Rasul Paulus tidak berharap mereka memberi persembahan. Karena kondisi mereka sangat miskin. Dan mereka juga mengalami begitu banyak penderitaan yang sedang mereka hadapi saat itu. Tapi yang luar biasa, mereka memaksa Rasul Paulus untuk terlibat di dalam memberikan persembahan sebagai bantuan kepada jemaat di kota Yerusalem. Mari saya akan bacakan, perhatikan baik. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Saya berhenti dulu di sini. Jadi mereka bukan hanya mengalami 1-2 masalah. Tetapi mereka mengalami banyak penderitaan. Yang paham katakan amin. Kondisi mereka sedang mengalami banyak penderitaan. Perhatikan, saya lanjutkan. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Perhatikan baik-baik, bukan miskin. Tapi sangat
miskin. Mengalami banyak penderitaan, bukan satu masalah, tapi banyak masalah. Dan dalam kondisi sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kita lanjutkan. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Perhatikan yang saya kasih warna merah baik-baik. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Perhatikan kalimat terakhir ini. Rupanya jemaat di Makedonia itu mendesak, memaksa untuk memberi persembahan. Sesungguhnya mereka bukan memberikan kepada jemaat-jemaat di kota Yerusalem. Tapi yang mereka berikan dari apa yang ada, bahkan melampaui kemampuan mereka, mereka berikan untuk Tuhan. Karena kehendak Tuhan, mereka menyalurkannya itu sebagai bantuan kepada jemaat di kota Yerusalem. Yang paham katakan amin. Jadi mereka melakukan itu bukan untuk manusia. Tapi mereka melakukannya untuk Tuhan. Ada amin. Luar biasa. Mereka melakukannya tidak dengan terpaksa. Tapi perhatikan yang kasih warna biru. Sukacita mereka meluap. Yuk pelan-pelan yuk kita renungkan yuk saudara. Ada yang aneh di sini. Kenapa orang di dalam masalah yang bertubi-tubi dan dalam kondisi sangat miskin. Bukan miskin. Kok bisa? Hati mereka meluap dengan sukacita. Mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Saya merenungkannya lama. Karena ini bukan hal yang mudah untuk dijawab, betul? Ya. Sekali lagi, yuk. Kenapa dalam kondisi berbagai-bagai masalah penderitaan yang dihadapi, dalam kondisi sangat miskin, kenapa sukacita mereka melimpah untuk mempersembahkan kepada Tuhan? Jawaban yang saya temukan ini. Kenapa mereka mampu memberi dengan sukacita? Karena mereka menerima kasih karunia Tuhan. Apa kasih karunia Tuhan? Miskin jadi kaya? Enggak. Tuhan tolong mereka? Selesaikan masalah-masalah? Enggak. Bukan itu. Setuju enggak? Karena kondisi mereka memberi itu bukan di dalam kelimpahan. Mereka masih miskin. Mereka belum diberkati secara materi. Bahkan mereka belum ditolong dalam masalah-masalah mereka. Mereka sedang menghadapi masalah-masalah yang berat. Jadi satu-satunya kemungkinan kenapa mereka begitu penuh sukacita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena mereka tahu
mereka menerima sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta di dunia. Mereka menerima sesuatu yang jauh lebih berharga daripada selesainya masalah mereka di dunia. Yaitu keselamatan yang dianugerahkan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Boleh kasih tepuk tangan dulu? Nggak ada alasan lain. Saya merenungkan lama sekali, saudaraku. Apakah saudara setuju dengan saya? Setuju? Kalau mereka memberi persembahannya karena mereka diberkati, dapat proyek miliaran, bahkan triliunan, gak heran gitu. Kalau mereka memberikan persembahan karena baru aja disembuhkan dari kanker stadium 4. Baru ngalami selesai masalah besar. Gak heran gitu. Ada amin. Tapi faktanya mereka masih sedang mengalami berbagai-bagai tekanan masalah dalam hidup mereka. Faktanya mereka sedang mengalami kondisi sangat miskin. Kenapa mereka bisa lakukan itu? Karena mereka memahami apa yang mereka terima jauh lebih berharga dari segala harta di muka bumi. Apa yang mereka terima jauh lebih berharga daripada selesainya masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang mereka terima adalah kasih karunia Tuhan yang begitu besar, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya yang saya mau bicara malam ini, saudara dan saya juga bisa mulai berlatih, mulai belajar melakukannya. Yang paham katakan amin. Saya hari ini gak ngajak kita memberi persembahan secara materi. Tapi yang saya mau ajak saudara dan saya, yuk kita belajar memberikan persembahan dalam bentuk pujian kita kepada Tuhan. Karena bentuk worship, penyembahan kepada Tuhan bisa dalam banyak cara. Memberi persembahan dalam bentuk materi, itu salah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bekerja dengan sebaik-baiknya di tempat kita bekerja, di bisnis kita. Dengan motivasi mempermuliakan nama Tuhan. That's worship. Itu penyembahan kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh pikul salib sangkal diri setiap hari. Untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. That's worship. Itu penyembahan kepada Tuhan. Amin. Tapi malam ini yuk kita belajar. Acara ini saya buat karena saya rindu. Setiap kali kita ibadah, waktu kita nyembah Tuhan, waktu kita bersorak-sorai bagi Tuhan, tidak ditentukan oleh situasi kondisi yang kita hadapi. Apapun situasi kondisi yang saudara dan saya hadapi, kita tetap dapat menyembah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yesus sudah mati buat kita. Karena Yesus sudah memberikan keselamatan yang jauh lebih berharga dari semua harta di muka bumi. Keselamatan yang jauh lebih berharga daripada kesembuhan dari sakit penyakit. Keselamatan yang jauh lebih berharga dari selesainya setiap persoalan kita di muka bumi. Karena keselamatan membawa kita kepada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Yuk, kita belajar yuk, kita berlatih yuk. Nyembah kepada Tuhan atas dasar keselamatan yang kita sudah terima. Mungkin sebagaimana tadi lagu pembuka tadi, tepat sekali pilihan lagunya.
Mungkin doa kita belum dijawab-jawab, udah lama kita doa. Bahkan kita mungkin mulai bertanya-tanya, Tuhan gimana ini? Mungkin saudara juga sedang mengalami masalah keuangan. Atau sedang sakit. Atau sedang mengalami berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai masalah. Dan setahu saya kebiasaan kita secara manusiawi, waktu kita lagi berbeban berat, nyanyi aja gak gampang buat Tuhan. Betul? Jangankan lagu cepat, tapi lagu lambat aja untuk ikut nyanyi aja kadang-kadang malas kita. Kenapa? Karena kita lagi tertekan dengan semua hal yang kita sedang hadapi. Untuk buka mulut, untuk keluarkan suara aja kadang-kadang kita malas. Kenapa? Hati kita berat. Tapi yang saya perhatikan lebih berat lagi. Kalau kita disuruh memuji-muji, bersorak-sorai, menari bagi Tuhan. Dalam kondisi kita sedang tertekan. Setuju katakan amin. Betul? Betul? Betul banget. Lagi tertekannya luar biasa. Gimana bisa bersorak-sorai? Gimana kita bisa menyanyi, memuji, mengucap syukur kepada Tuhan? Gimana bisa? Kenapa? Jemaat Makedonia bisa. Jangan lupa yang warna biru saudaraku. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Meskipun mereka sangat miskin. Tapi yang warna biru bilang, sukacita mereka meluap. Jadi menyembah dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Tidak tergantung situasi kondisi kita. Tapi saudara dan saya punya fondasi yang sangat kuat. Untuk kita menari-nari. Untuk kita bersorak-sorai. Untuk kita memuji-muji. Bukan karena Tuhan jawab doa kita. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Dan kita sudah menerima keselamatan. Yang tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Yang tidak akan pernah diambil oleh Tuhan. Tapi kita sedang menantikan waktunya. Tuhan datang menjemput kita. Dan kita akan terus bersama-sama dengan Tuhan. Berhadapan muka dengan muka. Dalam satu kehidupan penuh kasih, penuh cinta. Antara Tuhan dengan kita. Kekal selama-lamanya. Ayo berlatih yuk. Gak gampang. Tapi berlatih yuk. Saya rindu, saya berdoa. Jemaat GBI dan Mogot. Diurapi oleh Tuhan. Untuk bisa menjadi seperti jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Meskipun mereka sangat miskin. Tapi sukacita saudara dan saya selalu meluap-luap. Karena sadar kita adalah orang-orang istimewa. Kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Karena apa? Karena dicintai sama Tuhan. Dan karena sudah menerima pengorbanan yang begitu besar dari Tuhan kita. Yuk, malam ini kita belajar. Saya akan segera selesai, lalu worship leader akan mulai mimpin kita. Diawali dengan lagu lambat, kita mulai mempersiapkan hati kita. Nyembah Tuhan. Bukan karena situasi kondisi yang baik. Tapi apapun situasi kondisi kita akan mulai mempersiapkan hati nyembah Tuhan. Dan nanti puncaknya, kita akan masuk dalam pujian lagu sorak-sorai. Dan saya mau mengajak semua kita untuk mulai berlatih bersorak-sorai. Memuji-muji, menari-nari dengan sekuat tenaga. Bukan karena kita sedang diberkati secara materi. Tapi karena kita sudah diberkati. Karena Yesus sudah mati buat kita.
Hari-hari ini kalau kita baca di sosial media cukup banyak yang menyerang gereja-gereja karismatik, termasuk pujian-pujiannya. Hari ini saya minta kepada Martin untuk salah satu pujian sorak-sorai yang nanti kita akan nyanyikan. Itu adalah lagu Aku Diberkati. Ingat saudaraku, aku diberkati, aku dilimpahi. Nah, banyak yang nyerang, ini lagunya teologi kemakmuran. Jangan cepat termakan saudaraku. Karena kalau kita perhatikan baik-baik, nggak ada unsur teologi kemakmurannya. Izin saya baca sebentar ya saudara ya. Liriknya berkata begini, kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setia Tuhan berkaitan dengan duit? Enggak. Kasih setia Tuhan karena dia begitu baik. Bahkan di saat kita berdosa, di saat kita dalam kondisi yang sangat tidak layak, dia tetap mencintai kita sepenuhnya. Lalu hikmat kebajikan tersedia bagiku? Bicara duit? Enggak. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Apa yang Tuhan limpahkan? Bukan hanya materi-materi, tapi ada yang jauh lebih penting, kehidupan kekal di surga. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Allah sanggup untuk menyediakan. Artinya lagi diberkati gak nih? Lagi banyak kelimpahan gak nih? Kalau kita bilang Allah sanggup untuk menyediakan. Sudah makan? Kalau saya bilang Allah sanggup untuk menyediakan, itu sudah terjadi atau akan terjadi?